Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membahas tentang VR BROO atau VR BR Object Oriented. Nah, kami di sini beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Nur Aisyah Fitri, lalu ada Nur Aziza, yang ketiga ada Nurul Aidil Fitriya, yang keempat ada M. Khairul Fitri, yang kelima ada Seli Ramadhani, yang keenam ada Via, dan yang ketujuh ada Livia Linsky. Nah, baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh M. Khairul Fitri. Kepada teman saya M. Khairul Fitri, dipersilahkan. Langsung saja, FRBR Object Oriented. FRBR Object Oriented Inisiatif merupakan usaha bersama dari CIDOC, konseptual model referensi dan fungsional persyaratan untuk bibliografi, rekaman kelompok kerja internasional untuk membangun formal ontologi yang dimaksudkan untuk menangkap dan mewakili semantik yang mendasari bibliografi informasi dan memfasilitasi integrasi, mediasi, dan pertukaran informasi bibliografi. Terima kasih. Ide di balik inisiatif ini adalah bahwa kedua perpustakaan dan museum masyarakat akan mendapatkan manfaat dari harmonisasi FRBR dan CIDOC, referensi model keperpustakaan share yang lebih baik dan informasi museum, terutama dalam terang dari semantik web dan kebutuhan keseluruhan untuk meningkatkan interoperabilitas dari perpustakaan digital dan sistem manajemen informasi museum. Hal ini menyebabkan pembentukan kelompok kerja internasional tentang harmonisasi CRM FRBR atau CIDOC pada tahun 2003 dengan tujuan umum mengungkapkan model referensi FRBR MLA dengan konsep, alat, mekanisme, dan konvensi notasi yang disediakan oleh CRM CIDOC dan penyelarasan, bahkan mungkin menggabungkan dua berorientasi objek model dengan tujuan untuk berkontribusi pada solusi dari masalah interoperabilitas semantik antara struktur dokumentasi yang digunakan untuk informasi perpustakaan dan museum. Draft pertama FRBRO diselesaikan pada tahun 2006. Model ini mengungkapkan atribut dan hubungan dalam model FRBR, intensitas hubungan, yang diformulasikan sebagai perpanjangan dari CID OCCRN versi 2.4 dari model FRBRO dirilis pada November 2015. The ISSN International Center, ISSN Ulasan Group, dan Bibliotek Nasional de France mengembangkan perluasan dan model FRBRO disebut dengan Presso pada tahun 2013. Presso meluas FRBRO dalam mengembangkan serial dan sumber daya berkelanjutan. Versi 0.1 dirilis pada Maret tahun 2013 dan versi 0.2 dirilis pada Desember 2013. Model Presso mencakup properti dan kelas yang mengenal sifat dinamis dari serial. Model ini mencakup semua hubungan serial dalam ISSN manual. Salah satu aspek yang menarik dari Presso adalah premisinya bahwa tidak ada ekspresi atau manifestasi tunggal yang mewakili karya serial lengkap kecuali karya serial tersebut diakhiri. Sekian. Tugas pengguna. Cara seorang dapat menggunakan data FRBR telah didefinisikan sebagai berikut. Untuk menemukan entitas dalam pencarian, untuk mengidentifikasi entitas sebagai yang benar, untuk memilih entitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, atau untuk mendapatkan entitas akses fisik atau perizinan. FRBR terdiri dari kelompok entitas. Yang pertama yaitu pekerjaan, ekspresi, manifestasi, dan item.
Mereka mewakili produk usaha intelektual dan artistik. Grup yang kedua yaitu orang, keluarga, dan badan korporat yang bertanggung jawab atas perwakilan usaha intelektual dan artistik pada grup 1. Grup yang ketiga yaitu subjek dari upaya intelektual grup pertama dan kedua, yang mencakup konsep, objek, peristiwa, dan tempat. Selain hubungan antara grup 1 dan grup 2 dan grup 3 yang dibahas di atas, terdapat banyak hubungan tambahan yang mencakup hal-hal seperti edisi digital dari sebuah karya teks aslinya, dan karya turunan seperti adaptasi dan parodi, atau teks baru yang bersifat kritis, evaluasi dari teks yang sudah ada sebelumnya. VRBR dibangun di atas hubungan antara dan di antara entitas. Hubungan berfungsi sebagai kendaraan untuk menggambarkan hubungan antara satu entitas dan entitas lainnya, dan dengan demikian sebagai sarana membantu pengguna untuk menavigasi alam semesta yang bereferensikan dalam bibliografi, katalog, atau database bibliografi. Untuk contoh jenis hubungan termasuk, tetapi tidak terbatas pada. Nah, baiklah, contoh dari jenis hubungan termasuk tetapi tidak terbatas, yaitu pertama ada pada hubungan kesetaraan. Nah, hubungan kesetaraan ada antara salinan persis dari manifestasi yang sama dari sebuah karya atau antara item asli dan reproduksinya, selama konten intelektual dan kepenulisan dipertahankan. Contohnya seperti termasuk reproduksi seperti salinan, terbitan, faksimili, dan cetak ulang, fotokopi, serta mikrofilm. Yang kedua ada hubungan turunan. Hubungan turunan ada hubungan turunan antara bibliografi dan modifikasi berdasarkan karya tersebut. Contohnya seperti edisi versi terjemahan, ringkasan, abstrak, dan intisari. Adaptasi yang menjadi karya baru namun berbasis pada karya lama. Yang ketiga ada perubahan genre dan karya baru berdasarkan gaya atau konten tematik karya tersebut. Yang ketiga ada hubungan deskriptif. Hubungan deskriptif ada antara entitas bibliografi dan deskripsi, kritik, evaluasi, atau ulasan entitas itu sendiri, seperti antara sebuah karya dan resensi buku yang menjelaskannya. Nah, hubungan deskriptif juga mencakup edisi beranotasi, buku kasus, komentar, dan kritik atas karya yang ada. Nah, baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta khilafan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.